Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah hadirin rahimakumullah. Dengan Teh Im di sini, insya Allah kita melanjutkan kembali pengkajian kitab Minhus Saniyahnya, pengkajian untuk batiniah kita ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa it'abaha, dan bebankanlah kepada nafsumu fil a'mari syaqati, di dalam amal-amal yang berat, ta'dziban laha, karena bertujuannya agar mempersulit kepada nafsu, litanghadalaka, agar turut. Siapa yang turut itu? Si nafsu itu kepada diri kita. Idza da'awtaha limardhatillahi ta'ala, ketika engkau mengajak ini si nafsu kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sedikit-sedikit dulu ya referensinya kita baca. Jadi di dalam kitab Minhus Saniyah ini, di sini disinggung bahwa kita ketahui ya kalau nafsu itu musuh abadi. Kenapa nafsu itu musuh abadi? Ya karena nafsu itu kan yang ada di dalam diri kita, di dalam jiwa kita selama kita hidup ya. Nafsu tuh mau ngintil kemanapun kita pergi ya. Tetapi itu si nafsu yang ada di dalam diri kita itu ya mau tidak mau si nafsu itu harus bisa kita lawan. Kalau istilah tasawufnya kita harus bisa bermujahadatun nafsi, harus melawan nafsu yang ada di dalam diri kita itu. Dan ini di dalam ini referensi kitab pun bagaimana caranya kita untuk melawan nafsu tersebut ternyata adalah fil a'mali syaqah. Ya, dinilai jihad ini yang paling besar dan salah satu caranya fil a'mali syaqah, dengan memberikan beban yang cukup sulit. Tujuannya adalah idza da'awtaha limardhatillahi ta'ala. Tujuannya ya karena ingin mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ulama yang mengarang kitab Minhus Saniyah di sini menerangkan bagaimana caranya kita bermujahadatun nafsi, itu adalah dengan penekanan di dalam ibadah keseharian yang kita lakukan. Maksudnya gini ya, misalkan kita ambil contoh di dalam kehidupan kita keseharian ya, maka setiap apapun tindakan yang kita lakukan, maka kita harus ada ta'arud, kita harus ada berpikir gitu ya. Misalkan kita berpikir yang ini adalah ibadah dan ini juga sama ibadah, maka bisa menjawab mana dulu ibadah yang harus kita lakukan, mana dulu ibadah yang harus kita prioritaskan, dan itu jawabannya berdasarkan ilmu gitu ya. Kita misalkan kita mau melakukan suatu amal ibadah sholat sunnah, atau misalkan kita ingin mengaji Quran, atau misalkan kita ingin berzikir, itu kan merupakan salah satu bagian dari amal ibadah. Nah, pada ketika kebersamaan itu kita melakukan ibadah, ternyata suami memanggil kita dikarenakan ada hajat, dikarenakan ada suatu kebutuhan gitu. Nah, sehingga kita itu misalkan tidak merespon kepada suami kita, ya karena ini kita tuh lagi ibadah, kita tuh lagi sholat sunnah. Ini statusnya sunnah ya, bukan sholat yang wajib. Kita lagi ngaji Quran, kita lagi sholawat atau zikir yang lainnya, sehingga kita tidak merespon suami kita. Ya nanti aja deh misalkan ya, seperti itu. Nah, seharusnya kalau kita berpikir dengan ilmu, harusnya kita temui dulu suami kita. Apa hajat suami kita, apa kebutuhan suami kita, harusnya kita dahulukan dulu akan kebutuhan suami kita. Memang ini statusnya sama-sama ibadah, tetapi yang satu ini nilainya wajib dan yang satu ini nilainya sunnah. Nah, terus lantas bagaimana kalau misalkan di dalam dua segi amal ibadah yang sama-sama ibadah dan ini statusnya sama misalkan ya, ini dengan statusnya yang sama. Nah, maka di dalam ibadah yang statusnya sama, barusan di sini dikatakan terkadang si nafsu pun suka mendorong ingin melakukan suatu ibadah. Nah, maka di sini fil a'mali syaqah, maka kita timbang mana yang merupakan amal ibadah kok tapi rasanya berat sekali. Misalkan gitu ya. Nah, misalkan contoh seperti ini. Kita mau berangkat ke suatu pengajian dan memang ini udah rutinitas kita, misalkan seminggu 2 kali, seminggu 3 kali kita suka ke madrasah melakukan suatu pengajian. Malam Seninan lah misalkan. Nah, ketika kita mau berangkat ngaji, tetapi paguyuban di kampung kita juga sama, mau berangkat ngaji, misalkan ke mana ya? Misalkan naik kendaraan lah gitu ya.
di ke kota mana lah pengajian itu. Padahal kita sudah punya rutinitas pengajian di madrasah ini yang sudah kita istiqomah. Nah, maka harusnya di sana kita berpikir, ini sama-sama amal ibadah ini. Yang ini ibadah mau ngaji, ini juga ibadah mau ngaji. Tanya hati kita, lebih semangat yang mana gitu. Nah, kemungkinan besar Teteh akan menjawab sepertinya akan lebih semangat dengan ajakan teman-teman paguyuban di kampung kita. Kan resep ya, suka ya kita mendengarkan pengajian keluar kota pakai seragam baru, nantinya bisa refreshing, bisa jalan-jalan. Nah, di sini yang harus kita perlu tanda tanyai. Apakah ketika kita mau berangkat ngajinya ada dengan tanda kutip, ada karena dorongan nafsu yang ada di dalam hati kita. Karena begitulah kata ulama yang mengarang ini kitab Min Hussaniyah, semakin berat rasa yang kita rasakan ketika kita mau melakukan amal ibadah, itulah yang lebih besar pahalanya. Bisa difahami mungkin ya di sini. Jadi kalau kita dalam melakukan ibadah keseharian kita timbang mana rasa yang paling kok ini rasanya berat banget mau melakukan ibadah ini gitu ya. Harus kita lawan. Mana ibadah yang paling berat banget itu rasanya malasnya luar biasa, kendalanya luar biasa, harus kita lawan. Nah, itu adalah caranya seperti itu ya. Maka setiap apapun itu harus berpikir. Misalkan kita ngobrol dengan si A, kalau kita ngobrol dengan si A kita sudah punya bayangan, kalau ngobrol dengan si A itu kemungkinan besar tidak akan faidah. Karena kalau aku ngobrol dengan si A biasanya suka ngegibah. Ketemu lagi dengan satu orang dengan si B. Kalau aku bertemu dengan si B, aku ngobrol dengan si B, memang tidak ada faidah, tetapi tidak sampai menggibah. Kalau aku ngobrol dengan si C, ini selalu mendatangkan ilmu yang bisa aku dapatkan. Nah, meskipun kita berpikir kalau ngobrol dengan si A yang suka menggibah itu hawanya lebih seru, lebih menyenangkan gitu ya. Biasanya menggibah itu hawanya lebih menyenangkan. Tetapi kita pikir, memang lebih menyenangkan tetapi madorotnya lebih besar. Kalau aku ngobrol dengan si C selalu mendatangkan ilmu tetapi membosankan. Paksakanlah kita ngobrol dengan si C meskipun membosankan tetapi mendatangkan faidah kemanfaatan bagi diri kita. Nah, itulah, dan itu semuanya bisa dijawab dengan atas dasar ilmu. Baik, kita lanjutkan kembali referensinya. Wadzalika li'annaha qabla riyadhah. Karena sesungguhnya nafsu, ya si nafsu kita sebelum kita berriyadhah, tasyabbahat dabatal harun. Nafsu itu ibaratkan hewan ya yang masih liar, wa kal ijli ibaratkan anak sapi, alladzi yu'allimunahu tahin fit tahun. Jadi ya barusan dikatakan nafsu ini ibarat anak sapi yang diajarkan oleh kita dari kecil agar apa? Agar si anak sapi ini dapat menggiling atau dapat membajak. Nah, kata ulama yang ini mengarang kitab Min Hussaniyah, nafsu itu ya dia diibaratkan ini seperti hewan atau seperti hewan liar lah. Tetapi kita bertujuan bagaimana hewan liar ini agar bisa tunduk kepada kita, setelah tunduk bisa diambil kemanfaatannya dari hewan tersebut. Dan di dalam ini kitab ulama mencontohkan wakal ijli, ibarat seperti anak sapi. Jadi kan itu sengaja agar terus menggiling ini si anak sapi ini, ya, maka kan itu tidak mudah. Maka si anak sapi ini kita didik, ya. Dan mungkin kita pun mendidiknya ada kerasnya gitu ya, ada cambukannya misalkan ya, seperti itu kepada hewan tersebut. Tetapi memang begitulah itu, prosesnya agar tunduk. Nah, sama aja, ibaratkan kata ulama, nafsu pun seperti itu. Si nafsu itu bagaimana, nafsu itu kan liar, nafsu itu liar dan si nafsu itu selalu berujung ingin melakukan sesuatu hal yang bisa dianggap indah-indah, enak-enak, menyenangkan. Tanpa kita berpikir panjang, rasa-rasa itu dapat menyesatkan kita. Nah, bagaimana agar kita menekan si rasa nafsu itu agar kita itu tidak madharat, agar hidup kita itu nanti mendatangkan kemanfaatan bagi diri kita itu. Nah, tentulah untuk mengencangkan nafsu itu seperti mendidik anak sapi yang liar itu butuh cambukan, butuh keras lah
didikannya. Ya begitupunlah nafsu. Untuk menjegal nafsu itu memang rasanya itu sangat luar biasa sekali, tidak enak lah istilahnya, ya. Jadi terkadang si nafsu itu kita ikuti sedikit-sedikit ya, agar tujuannya sih tunduk juga. Jadi ya perlahan-lahan lah. Ada kalanya kita lawan dengan secara paksa. Tujuannya ya agar tunduk juga gitu ya, pada akal kita gitu. Nanti prosesnya bisa berjalan. Nah, bahkan di sini juga ada, di dalam Burdah ada istilah seperti ini. Wan nafsu katifli. Kalau nafsu itu ibaratkan seperti anak kecil, ya, akalnya belum sempurna anak kecil. Intuh milhu, jika misalkan engkau biarkan syabba ala hubir radai, maka anak ini akan tumbuh dengan terus-menerus ingin menyusui. Wa mitafkimhu yan fatimi, jika disapi dari ASI ibunya, maka anak ini akan tersapi. Nah, kalau di dalam Burdah, nafsu itu diibaratkan seperti anak yang terus masih netek gitu ya kepada ibunya. Ya maka ketika ini si anak sudah beranjak usia 2 tahun, mau tidak mau kan ini si ibu harus tega ya. Ini mau tidak mau si ibu harus tega, harus menyapih ini si anak dari ibunya agar tidak netek lagi gitu ya, istilahnya kepada ibunya, melepaskan ASI-nya tersebut. Nah kan mungkin bagi si anak berpikir kalau ini ibunya itu merasa nggak sayang kepada dirinya, kepada anaknya, gitu kan ya, karena melepaskan minuman atau makanan yang paling sangat ia sukai, karena selama ber2 tahun itu kan terus saja gitu ya netek kepada ibunya. Padahal itu si ibu berpikir dengan kemaslahatan yang lebih besar. Ketika si anak usia 2 tahun dilepas ASI dari ibunya, maka ibunya memberikan makanan sedikit-sedikit yang lebih kasar, yang lebih kasar, yang lebih berat, sehingga ada kekuatan di anak tersebut bisa memakan segala rupa apa yang diberikan oleh ibunya. Nah, coba kalau kitanya berpikir ke sana, tidak akan ada kekuatan bagi anak tersebut jika ibu tidak menyapihnya. Ya kalau misalkan ibunya merasa kasihan kepada anak tersebut, ya mau sampai 3, 4 tahun, 5 tahun pun mungkin ini si anak kemungkinan besar masih tetap netek kepada ibunya. Nah, begitulah di dalam hidup kita merasa, aduh, padahal tuh inginnya gitu ya kan, padahal aku tuh inginnya, tetapi terkekang ini si nafsu tidak bisa mengikuti segala arah akan nafsu tersebut. Nah jadi begitu ya, ketika disapih itu mungkin bagi si anak bayi itu nangis-nangis, gereleng-gereleng gitu kan ya, kalau disapih dari ibunya nangis-nangis, memang sementara merasa penyiksaan lah bagi anak kita gitu. Tetapi coba ketika kita sudah dapat berhasil menyapih anak kita, misalkan gitu ya, dulu naudzubillahi min dzalik, kita tidak peduli dengan makanan yang haram, yang subhat kita tidak peduli. Setelah kita mengetahui kalau itu haram, itu sangat mencelakai diri kita, aduh aku ingin berubah. Ya Allah, aku tidak ingin lagi kembali memakan yang haram. Aku ingin kembali mendapat ridha Allah dengan memakan yang halal. Nah itu dari proses kita makan yang haram ke makan yang halal itu pasti sangatlah tidak mudah. Begitu ya. Dulu aku tidak paham ilmu agama. Sedikit-sedikit aku paham ilmu agama. Ini si anak sama ibu bapaknya dipesantrenkan. Ya begitulah, di pesantren tuh digembleng, dibimbing, siang malam ngaji terus, siang malam ngaji terus. Itu nafsu berkata sebetulnya aku gak ingin ngaji. Nah itulah dalam penggemblengan tersebut. Akhirnya ketika si anak sudah terbiasa ngaji, yang tadinya beban merasa berat ketika ngaji tersebut, yang tadinya merasa beban karena makan yang halal ternyata tidak nikmat, berbeda dengan makan yang haram, misalkan seperti itu. Nah setelah berhasil kita sapih, ternyata ibadah itu sekarang rasanya menjadi nikmat. Ternyata ibadah itu ya rasanya senang aja, bahagia aja. Justru kalau aku nggak sholat tuh rasanya nggak enak. Kalau dulu aku nggak sholat biasa-biasa aja. Sekarang udah terbiasa sholat, sekali tidak sholat rasanya nggak enak. Nah itulah, nanti dengan terbiasa, kalau bisa melawan nafsu kita melakukan amal ibadah pun ya enak aja, seperti itu ya. Maka nanti akan keluar nafsunya itu menjadi menjadi nafsu mutmainnah. Ya coba kalau misalkan kita diperhatikan ya di dalam surat Al-Fajr ya kan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, gitu kan? Dikatakan wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan juga diridhoi. Nah, kalau kita sudah terbiasa melakukan amal-amal ibadah sesuai dengan ilmunya, maka insya Allah, maka nanti nafsu kita akan berubah menjadi nafsu mutmainnah. Dan rasa jiwa ini memang tidak mudah, harus melewati proses pembiasaan menekan nafsu kita, seperti itu ya. Baik, kita sedikit lagi ya, lanjutkan referensi kitabnya. Mana? Fatarahum yujawi'unahu. Jadi, ini masih nyambung ya. Jadi ceritanya si anak sapi tadi itu kita biarkan lapar. Kalau misalkan belum waktunya makan ya, kita biarkan lapar nih, kita tega nih. Wa yu'amuna ainaihi, dan si sapi itu kedua matanya sengaja ditutup. Kenapa? Berarti ini agar fokus ya, agar fokus nih, tidak melihat ke kanan kiri. Maka ketika si anak sapi tersebut di dalam penggemblengannya, ibaratkan si nafsu tersebut di dalam penggemblengannya, kita biarkan lapar. Jadi enggak sedikit-sedikit makan, enggak sedikit-sedikit makan kita kasih, sedikit-sedikit tidak bisa. Di dalam pendidikan itu tidak seperti itu. Jadi artinya si nafsu itu ada keinginan, kita gugu, ada keinginan kita gugu, mau apapun kita turuti, mau apapun kita turuti. Tidak seperti itu di dalam penggemblengan nafsu, ya. Dan bahkan wa yu'ammuna ainaihi, sengaja kedua matanya itu ditutup, tujuannya agar apa? Agar fokus, enggak melihat ke kanan dan juga tidak melihat ke kiri. Ya begitulah intinya, bagaimana cara untuk mujahadatun nafsi, ya mau tidak mau, si nafsu itu harus kita paksakan. Kenapa? Karena ya di dunia ini kita itu tidak akan lama kok ya. Di dunia ini kita tidak akan lama. Bahkan mungkin kita berpikir kalau dunia ini tidak terasa, sehingga kita ditekankan untuk bersabar dan juga beristiqomah. Teteh sendiri pun nggak nyadar gitu ya, kok merasa baru kemarin gitu ya nikah sama suami, Masya Allah tabarakallah, sekarang tahu-tahu anak yang pertama udah cukup usia untuk dinikahkan lah istilahnya gitu ya. Itu kan tidak terasa gitu ya. Sekarang paling lama umur berapa tahun sih? Ya paling sekarang paling lama umur misalkan di kepala 7, jika sekarang sudah banyak yang wafat gitu ya. Masya Allah, tanpa disadari sekarang udah setengahnya sudah melewati dari usia itu ya. Itu memang tanpa kita sadari, sehingga ya begitulah, dunia itu tidak akan lama, sehingga kita disuprih untuk bersabar. Dan ini yang paling sulit adalah beristiqomah. Untuk berbicara nafsu ini bukan yang bersifat yang sifatnya ibadah mahdhah saja ya gitu. Umum, karena ibadah itu kan bukan berbicara tentang ibadah mahdhah saja. Yang bersifat sosial pun kan banyak gitu ya. Misalkan kita aja di rumah itu kan banyak sekali ibadah yang bersifat sosial. Antara suami, istri itu setiap hari ibadah yang bersifat sosial, dan itu banyak sekali justru ibadahnya gitu ya. Misalkan contoh gini, teteh dicontohkan, teteh ingat nih dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali ya di dalam kitab Ihya Ulumuddin gitu ya. Ini kalau udah ngebahas rumah tangga biasanya suka masuk dalam hati. Ini sebentar ya, mau minum kopi dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan menyontohkannya begini. Di dalam kitab Imam Ghazali kan, misalkan suami kita itu, dan biasanya karakter laki-laki kan biasanya seperti itu. Apalagi misalkan kita mendapati suami yang dimana ada nilai plus, ada nilai lebih lah, misalkan dipandang mata orang lain gitu ya. Jadi banyak sekali kelebihan suami kita dipandang mata oleh orang lain. Sehingga suami kita itu yang lebih berwibawa, apakah dengan materinya, apakah dengan pangkatnya, seperti itu. Sehingga si sang suami itu menganggap sama, karena di luar rumah ini sang suami yang selalu dihormati, yang selalu disanjung-sanjung, yang selalu dielu-elu dengan segala berbagai ketinggiannya yang ia miliki, sehingga menyamakan di luar rumah dengan di dalam rumah. Sehingga si sang suami di dalam rumah pun kok rasa-rasanya kaku.
gitu ya, dengan anak dan juga istri-istrinya. Nah, kata Imam Ghazali tidak seperti itu. Kata Imam Ghazali, perlakuan seorang suami ketika berada di dalam rumah itu harus berbeda dengan di luar rumah. Kalau berada di dalam rumah, memandang anak kita, memandang istri kita itu layaknya seperti anak kecil. Ya, jadi kita itu sebagai seorang suami yang seperti anak kecil yang senang bermain dengan anak-anak yang lain, yang senang bermain dengan anaknya, yang senang bermain dengan istrinya. Anak kecil itu tidak peduli dengan ketawa yang cekakak cekikik gitu ya, tidak peduli dengan teman-temannya, enjoy aja, meluapkan emosinya itu lebih enak kan kalau anak kecil itu lari-lari pun penuh dengan kebahagiaan anak kecil. Kata Imam Ghazali, ya sebagai seorang suami harusnya seperti itu di depan anak dan istrinya, mungkin di momen-momen saat waktu-waktu tertentu. Jadi menekankan harus lebih banyak mengayom, harus lebih banyak ya tidak kaku lah istilahnya mungkin ya gitu di dalam rumah tangga gitu. Nah, baru kata Imam Ghazali kalau sudah keluar dari rumah maka berperilakulah kembali sebagai status seorang laki-laki yang berwibawa di depan orang lain. Tapi kalau di depan istri itu jangan. Nah, terkadang ada sebagian laki-laki yang egonya itu cukup tinggi karena aku cukup dipandang oleh masyarakat, wibawa aku cukup terlihat tinggi, maka di dalam rumah pun harus ada wibawa aku di depan anak dan juga istri-istriku, sehingga itu membuat rumah tangga menjadi kurang harmonis, kurang romantis karena perlakuan dalam rumah tangganya itu cukup kaku. Nah, ini bisa aja kekakuannya itu keluar dari ego seorang suami dan bisa saja ego itu atas nafsu yang ada di dalam dirinya. Begitu ya. Jadi di dalam ibadah memang di sini tidak yang bersifat mahdoh ataupun yang goir mahdoh, tetap nafsu kemanapun terus mengikuti kita, makanya harus lebih diperdalam akan ilmu-ilmu tasawuf sehingga ketika mau melakukan tindakan apapun maka kita disuprih untuk berpikir ini yang dikatakan yang aku mau lakukan apakah sesuai nafsu, apakah sesuai ilmu ya. Wallahu a'lam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.